Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil ba'ts wa daril qarar. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi muhkami kitabih, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbiddar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan tak lupa marilah kita berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kebangkitan kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada kita semua dan khususnya kepada diri saya pribadi untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah sampaikan kepada kita, dan marilah kita berusaha menjauhkan diri kita dari berbagai larangan dan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Hari ini tanggal 22 November 2024, tepat 1 tahun 46 hari saudara-saudara kita di Palestina diserang oleh Israel, laknatullah. Dan tidak hanya Gaza yang dihancur-leburkan, tapi juga tepi barat, West Bank, dan saat ini merengsek atau melebar ke Lebanon. Kita bisa melihat kehancuran terjadi di sana, dan banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi korban, termasuk diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Kurang lebih 45.000 yang terdata yang telah meninggal, dan ada lebih dari itu yang tidak terdata yang ada di dalam reruntuhan. Maka sudah jelas ini adalah semakin mendekati akhir zaman, di mana kezaliman, keserakahan merajalela, dan kita tinggal menunggu datangnya Imam Mahdi yang akan membawa kebaikan, membawa cahaya di dunia, sebagaimana sebelumnya dunia telah penuh dengan kezaliman, kegelapan. Siapa Imam Mahdi? Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait. Dia memiliki nama yang serupa dengan nama Nabi, dan nama ayahnya serupa dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW. Dan dia akan datang dari Khurasan dengan tentaranya, dengan pasukannya. Di mana Khurasan itu? Khurasan adalah negara-negara yang sekarang berada di selatan Rusia. Dan saat itu sudah dekat, marilah kita bekali diri kita dengan kekuatan, kesabaran anak-anak kita. Kita bekali agar siap, dan jangan lupa untuk selalu berdoa ketika sebelum salam di tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi terkait dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina dan di Lebanon saat ini, kita belajar satu hal, yaitu kesabaran yang mereka tampakkan. Dan terkait kesabaran itu,
saya telah mengambil intisari dari tulisan Imam Al-Ghazali yang mana berjumlah ratusan halaman. Namun karena sekarang setiap siang mau hujan, saya singkat saja. Jadi tidak semua orang itu memiliki rasa sabar, karena masalah yang kita hadapi bermacam-macam dan kadang membuat kita itu tidak sabar. Padahal dengan sabar sebenarnya kita dapat menjalani hidup lebih mudah. Kita bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan kita bisa memiliki perasaan yang tenang. Tentu sabar ini bukan hal yang mudah, namun sabar ini bisa diusahakan. Sekali lagi, sabar ini untuk kita sendiri agar hidup kita nanti bisa lebih berkualitas. Dan sabar ini adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi yang tidak diuji. Jadi nabi-nabi kita, para wali kita diuji sehingga mereka harus bersabar menghadapinya. Ini adalah mutiara bagi orang-orang saleh dan penerang bagi siapapun yang ingin mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Jadi sabar itu apa? Sabar itu adalah sikap ridho kepada ketentuan yang Allah berikan. Ketika kita ridho pada ketentuan Allah, maka kita menjadi lebih tenang, lebih lega. Misalkan kita maju ke dalam pemilihan daerah, atau kita ingin memiliki suatu goal, suatu project, lalu ternyata kita gagal, maka kita harus sabar, karena bisa jadi Allah punya rencana yang lebih baik. Sahabat Ali radhiyallahu an, dia akan lebih senang jika apa-apa yang dia inginkan itu tidak terkabul. Kok bisa? Karena apa yang dia inginkan adalah manifestasi dari nafsu pribadinya. Sementara ketika itu tidak terkabul, berarti Allah memiliki rencana yang lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Jadi justru dia bersyukur, alhamdulillah, ketika apa-apa yang dia inginkan tidak tercapai. Jadi marilah kita bersabar, kita belajar dari para rasul, para sahabat, orang-orang di Gaza. Ketika seorang ibu bilang, tidak apa-apa anakku syahid, suamiku syahid, jika ini membuat kau puas ya Allah, maka silakan, bahkan aku juga tidak apa-apa kalau memang sudah waktuku. Apakah kita sudah sampai pada tahap itu kesabaran kita? Kadang-kadang apa yang kita hadapi sebenarnya sangat remeh, adalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu membuat kita terpuruk. Namun kita sudah merasa hidup kita sangat berat. Padahal dalam Quran surat An-Nahl disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan balasan. Jadi jangan dikira ketika kita bersabar menghadapi sesuatu kita tidak mendapat apa-apa. Padahal sabar itu adalah investasi kita untuk akhirat. Ketika kita ujian gagal, kita bersabar, kita terus berjuang. Mudah-mudahan Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita di dunia dan mendapat balasan. Ketika kita ditimpa musibah atau sakit, bisnis kita terpuruk, kita bersabar karena kita tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita. Ayatnya jelas. Kurang ayatnya ada lagi. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.
Jadi Allah justru memberikan selamat kepada orang-orang yang bersabar. Karena apa? Balasannya setelah kita bersabar nanti yang sangat besar. Jadi sabar itu, jemaah sekalian, ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, dalam kita hidup, dalam kita bermuamalah dengan tetangga, dengan saudara kita, dengan keluarga. Dalam beribadah kita perlu bersabar, istiqomah, karena itu juga kadang-kadang berat. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Dan ini seringkali adalah kelemahan para manusia. Kita merasa tidak ada yang tahu, maka kita melakukan korupsi, kita mencuri. Kita merasa tidak ada orang yang melihat, maka kita melakukan zina dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu menjaga dan menahan diri kita dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan dengan cara itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Ada banyak sekali kisah-kisah terkait ini. Ada kisah seorang laki-laki yang mendapatkan balasan dari Allah karena dia menahan dirinya, menahan kemaluannya dari berzina. Dan ada banyak lagi kisah-kisah lain. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Jadi ketika ada musibah dan kita bersabar, maka derajat kita sebagai manusia akan meningkat, dan kita akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu ada banyak ya. Salah satunya adalah penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kehilangan harta benda, perlakuan buruk orang lain, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis lain dari Bukhari artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi justru kita harus bertanya, kenapa kok nggak ada musibah? Jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri kita. Karena orang-orang yang Allah pilih akan diberikan cobaan, diberikan musibah agar dia bersabar, agar dia bersyukur. Kalau cobaannya itu adalah berupa harta, kekayaan, maka dia harus bersyukur. Kalau berupa kemiskinan, kecelakaan dan sebagainya, maka dia bersabar. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan dia berbuat keburukan semisal mencuri, merampok, korupsi, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah, maka ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Dan kadang-kadang tidak hanya orang yang miskin saja sebenarnya ini. Orang yang sedang mendapatkan amanah jabatan pun bisa terperosok ke dalam hal-hal seperti ini karena dia tergoda terhadap hal-hal dunia. Dia tidak sabar. Dia memilih untuk mendapatkan harta-harta dunia daripada tempat yang baik di akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi seorang muslim yang paham dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana semestinya, maka ketika terjadi musibah yang menimpanya, tidak akan menambahkan apapun kecuali sikap sabar, dan dia akan lebih taat lagi beribadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka bergembira ketika terjadi bala atau musibah yang menimpa mereka, karena mereka merasa setelah musibah tersebut Allah akan menganugerahkan rezeki kepada mereka. Kaum Sufi menyatakan bahwa datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Jadi ternyata ada juga orang-orang yang menganggap musibah itu adalah hari raya.
Jadi hari raya tidak identik dengan kesenangan-kesenangan saja, kebahagiaan. Ternyata musibah itu juga bisa menjadi hari raya. Maka mungkin sebagian kita sudah atau perlu merayakan hari raya atas musibah-musibah yang kita hadapi, dengan catatan musibah itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai kita masih terus-menerus jatuh ke dalam dosa, tidak memperbaiki diri kita, dan juga malah jatuh dalam kekufuran karena tidak dapat menghadapi musibah tersebut. Jadi manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka lagi. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia memegang teguh agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat hadis ini, maka setelah para nabi, maka orang-orang yang paling berat ujiannya mungkin saat ini kita bisa lihat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedang diuji dan Allah menaikkan derajat mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat An-Nur Partner Residen yang saya hormati, demikian khutbah yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.